Pemirsa GPR TV kembali lagi di program dari redaksi Kominfo Newsroom. Dan pemirsa, The Economist Intelligence Unit atau IEU merilis laporan Indeks Demokrasi 2020 beberapa waktu yang lalu. EIU menyebut secara global indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan tahun lalu. Rata-rata skor indeks demokrasi dunia tahun ini tercatat 5,37, menurun dari yang sebelumnya 5,44. Dan juga ini termasuk dengan Indonesia yang indeks demokrasinya juga menurun di tahun 2020. Kira-kira seperti apa ini Bung Tomo catatannya? Ya, makasih Mas Dimas, Mas Ojo dan pemirsa sekalian. Ini sebenarnya ya kalau dari sisi kita sebagai pemerintah tentu masih bisa diperdebatkan ya. Harusnya The Economic Intelligence Unit ini sah-sah saja mereka merilis hasil risetnya dan ini perlu kita hargai tentu. Tetapi tentu sebenarnya masih banyak terjadi perdebatan karena tentu tidak bisa dilakukan apple to apple ya. Misalnya dengan tetangga kita lah, Malaysia, Timor Leste dan sebagainya gitu. Beberapa indikator yang dibuat oleh The Economic Intelligence Unit ini diantaranya adalah penilaiannya itu indeksnya diambil dari misalnya yang pertama adalah proses pemilu, kemudian pluralisme ya, kemudian fungsi dan kinerja pemerintah. Kemudian ada juga soal partisipasi politik, budaya politik, dan kemudian soal kebebasan sipil. Nah, ini salah satunya yang bisa diperdebatkan dan harusnya bisa diambil lebih ilmiah ya, itu adalah misalnya soal pluralisme ya. Kita tahu di Indonesia ini sangat plural ya, sangat-sangat pluralismenya tinggi sekali. Satu contoh saja, misalnya dibandingkan Timor Leste, atau Malaysia gitu ya. Papua saja lah, kita nggak usah seluruh Indonesia. Papua saja, itu berapa ratus bahasa dan suku yang mendiami Papua. Belum kita ngomongin soal Kalimantan. Gitu. Nah, kalau kita ngomong Timor Leste, nah, berapa pluralisme di sana gitu. Nah, ini kan sebenarnya kurang ilmiah kalau kita sampaikan itu gitu ya. Nah, kembali lagi tadi ke indeks persepsinya ya. Nah, tadi Mas Dimas juga sampaikan di seluruh dunia turun gitu. Jadi ini lebih kepada pemerintah memandang bahwa di era digital yang mulai mungkin di Indonesia ya, orang banyak menyebut di warga 62 gitu. Nah, ini memang sedang booming, kemudian sedang gamang, kemudian lagi masyarakatnya sedang pokoknya lagi demen deh gitu ya. Bahasa kininya itu lagi suka banget deh online gitu. Mulai ya lewat aplikasi ya, TikTok lah, Twitter dan sebagainya gitu. Jadi sedang baper sekali. Jadi tidak mengherankan jika memang merasa bahwa ya kita sedang belajar masih dalam proses belajar demokrasi. Tapi ini tentu menjadi satu catatan positif bahwa kita tidak bisa seperti negara lain ya. Contoh mungkin di Amerika bagaimana mereka revolusi industrinya kemudian berpengaruh terhadap ekonominya, bagaimana mereka bisa terjadi pertumpahan darah sampai perang saudara ketika proses ini. Di Indonesia kita bisa lebih dewasa. Bahkan dengan adanya undang-undang ITE ya, sekarang ini justru ya kita kan tidak bisa juga mengklaim bahwa kebebasan ini tanpa aturan, kita harus dengan aturan gitu ya. Undang-undang ini pun diciptakan sudah beberapa dekade yang lalu, beberapa tahun yang lalu sejak pemerintahan sebelum ini gitu. Jadi ini juga sudah melalui riset dan sebagainya, dan ini tetap disandingkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi siapapun yang melanggar aturan ya pasti akan ditindak sesuai aturan yang ada. Tapi kalau dia tidak merasa bersalah atau kemudian tidak salah, cara mengkritiknya mungkin tidak melanggar ya, tidak menghina, tidak melakukan tindak pidana ya, sebenarnya kan sah-sah saja, siapapun boleh menyampaikan kritik itu. Jadi partisipasi masyarakat Indonesia justru harusnya sangat diapresiasi ya, karena kita bisa menyalurkan semua pendapat kita lewat semua saluran digital, saluran aplikasi yang kita bisa akses tanpa pemblokiran, kan begitu. Jadi
termasuk juga kita belum ngomongin hal lain ya soal ibadah dan sebagainya nih. Kita baru soal menyampaikan aspirasi. Nah, ini Indonesia sangat-sangat bebas ya sebenarnya, tapi tetap dalam koridor aturan hukum yang ada. Nah, itu Mas Dimas. Baik, dan ini Bung Jojo, Undang-Undang ITE nih disinyalir menjadi salah satu senjata untuk katakanlah membungkam kritik terhadap pemerintah demikian. Komentarnya seperti apa Bung Jojo? Jadi ini memang kata kuncinya apa kata Bung Sutomo tadi, jangan baper. Senin 8 Februari lalu Presiden Jokowi dalam acara menerima laporan akhir tahun Ombudsman mengatakan, ayo masyarakat lebih aktif dalam memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah, khususnya untuk masalah potensi maladministrasi penyelenggaraan layanan publik. Kemudian isu itu berubah, beredar begitu cepat. Wah, Presiden Jokowi minta masyarakat aktiflah mengkritik pemerintah, begitu. Konteksnya tadi ya, tolong lebih aktif dalam memberikan masukan pada pelayanan publik. Wah, langsung keluar. Katanya diminta mengkritik, tapi kok sedikit-sedikit dilaporkan ke polisi, begitu. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 kita, Pak Yusuf Kalla menyatakan begitu dalam sebuah webinar. Katanya diminta mengkritik, tapi kok sedikit-sedikit dilaporkan ke polisi dengan senjata undang-undang ITE tadi. Nah, di sini kita harus menegaskan, Bung Dimas, Bung Sutomo, bahwa Konstitusi Indonesia jelas memberi ruang kebebasan berpendapat kepada semua pihak. Tetapi berpendapat itu berbeda dengan tindak pidana ujaran kebencian, menyebar berita bohong, dan hoax. Itu semua sudah diatur dalam undang-undang. Dan itu dijelaskan oleh Bung Sutomo, itu dibuat jauh sebelum Presiden Jokowi memimpin. Jadi kalau Anda tidak membuat hoax, tidak membuat karakter assassination, menjatuhkan orang secara pribadi dengan ujaran kebencian, tidak usah takut. Undang-undang itu dibuat untuk masalah hukum, untuk membatasi agar orang tidak melakukan pelanggaran hukum. Tapi kalau kita mengkritik seseorang dengan baik, mengkritik cara kerja Pak Dimas, Pak Tomo dengan baik, ya itu biasa saja. Tapi kalau saya membuat ocehan di medsos tentang fitnah tentang Anda, tentang pribadi Bung Tomo, Bung Dimas, ya itu melanggar Undang-Undang ITE. Karena memang ada aturan yang jelas. Dulu malah semua dirangkum lewat Undang-Undang KUHP. Jadi sebenarnya ini sudah perbaikan-perbaikan demokrasi. Pasal-pasal yang dulu semua disubversif, pasal karet KUHP sekarang semakin spesifik undang-undangnya. Bahwa demokrasi dikatakan menurun, benar kata Bung Tomo tadi, itu semua terjadi di seluruh dunia. Kita lihat bagaimana situasi di Amerika Serikat yang disebut sebagai mbahnya pendiri demokrasi begitu. Tapi hal itu juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak menjadi negara yang otoriter seperti sebelum 98. Kita masih berkaca di Malaysia dan Singapura bahkan, pers tidak sebebas yang kita miliki. Kita masih harus mengapresiasi karena dengan Twitter orang bisa memberi masukan, orang bisa memberikan kritik kepada pemerintah, tetapi sekali lagi bukan ujaran kebencian, bukan hoax, bukan menyerang pribadi tanpa bukti, Bung Dimas. Baik, sepakat itu. Jadi sebenarnya tidak beda antara dunia maya dan dunia nyata. Ketika Anda tidak boleh berbohong di dunia nyata, maka tidak boleh bohong juga di dunia maya. Demikian juga menghina orang, nggak boleh di dunia nyata, tidak boleh juga di dunia maya. Demikian ya, Bung Jojo. Baik, terima kasih. Di dunia maya ada jejak digitalnya, itu persoalannya. Iya, betul. Siap. Terima kasih Bung Jojo dan Bung Tomo atas informasinya selama setengah jam ini. Dan kita kembali lagi di pekan yang depan. Baik, pemirsa, kita sudahi acara kita kali ini, dan tentu saja kami menantikan saran, kritik, dan masukan Anda terkait acara maupun kualitas siaran dari GPR TV. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp 0818 180 380 atau email ke gprtv@mail.kominfo.go.id. Dan terima kasih. Akhir kalam, kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.